kembali lagi di dapur Zaki. Kali ini Zaki akan membuat roti magicom. Jadi ini alternatif buat kamu yang belum punya oven ataupun yang anak kos-kosan kayak gitu ya. Jadi intinya ini resep sederhana. Jadi ini sebenarnya ini resep donat tapi udah dimodifikasi sama Zaki buat keperluan atau buat roti sobek di magicom. Simak terus dan jangan lupa di subscribe, oke? Bahan yang pertama dibutuhkan, Zaki di sini butuh yang namanya margarin. Jadi ini margarin Amanda. Nanti Zaki pakai 2 sendok makan. Jadi belum aku takar atau Zaki belum takar, ini nanti pakai 2 sendok makan margarin. Terus bahan selanjutnya di sini Zaki butuh yang namanya baking powder. Jadi kayak gini, baking powder cap kupu-kupu kayak gini. Baking powder ini nanti pakai sepucuk aja, ini cukup sepucuk. Terus selanjutnya sini Zaki pakai yang susu full cream. Ini lebihan kemarin ya bikin. Ini pakai susu full cream ataupun pakai susu Denko, ini cukup 1 sendok makan. Jadi ini cukup 1 sendok makan saja. Full cream ya, susu ya. Terus selanjutnya di sini Zaki butuh yang namanya TBM. Jadi ini TBM, ini murah kalau di tempat Zaki, harganya kalau nggak salah ini 2.500-an. Ini belum expired ya, ini 2020. Ini 2020 kayak gini. Ini TBM nanti pakai 1 sendok. Terus bahan selanjutnya di sini Zaki butuh yang namanya gula pasir. Jadi ini Zaki nanti pakai 5 sendok makan gula pasir ya, ingat ya. 5 sendok makan gula pasir ini pakai 5. Terus bahan selanjutnya yang wajib ini namanya vermipan. Ini vermipan ya, vermipan. Kalau nggak percaya Zaki buka dulu ya. Ini vermipan lebihan kemarin bikin donat kalau nggak salah. Vermipan. Nanti di sini Zaki pakai 1 sendok teh vermipan. Jadi nanti pakai 1 sendok teh. Terus bahan selanjutnya ada yang namanya kuning, telur. Jadi nanti ini Zaki pakai kuningnya aja. Jadi bahannya sangat gampang dan mudah didapat. Dan jangan lupa sediain air sebanyak 125 ml. Jadi airnya 125 ml. Jadi gagal. Jadi ini 125 ml air. Jadi setara kalau kelas bimbing ini kan ada garisnya, jadi segini. Ada garisnya ya bun. Terus bahan wajib atau bahan yang nggak bisa ketinggalan ini namanya ini pakai tepung terigu. Ini sisa juga tepung terigu ini sebanyak nanti ditakar sebanyak 300 gram atau seperempat lebih ya. Simak terus, jangan ikuti langkahnya, jangan sampai ketinggalan, oke? Let's cooking now. Jadi pertama-tama Zaki akan menimbang dulu. Menimbang ini 300 gram tepung terigu. Kurang ya, jadi kurang. Bentar, kita ambilin dulu. gram 200. Tolong gram ya bun, 300 gram. Semoga ada yang sisa semua ini.
apakah ada, kita lihat dulu. Lebih ya. Jadi ini tepungnya pakai 300 gram ini ya bun, 300 gram ini 300 gram. Terus kita siapkan wadah. Jadi di sini Zaki pakai apa sih namanya, enggak pak, pakai yang, jadi membuatnya itu sangat gampang bun. Yang pertama kita apa sih, masukkan dalam wadah tepung terigu, 300 gram tepung terigu. Terus selanjutnya ada gula pasir. Gula pasir ini pakai 5 sendok makan. Tuh 2 3 4 5 sendok makan. Dan setelah apa sih namanya, ini tepung dan gula dicampurkan, Zaki akan menyampurkan baking powder. Jadi ini baking powder. Baking powder itu cukup sedikit aja, sedikit, sejumput kayak gini aja, susah. Jadi cukup sedikit aja, jadi segini, sepucuk lah, nggak banyak banget, ini sepucuk. Jadi ini sepucuk kita masukkan. Kayak hujan. Terus selanjutnya Zaki di sini akan memasukkan vermipan. Vermipan 1 sendok teh. Kita masukkan vermipan 1 sendok teh vermipan. Begini aja ya bun. Jadi segini 1 sendok teh vermipan. Di vermipan kita masukkan. Terus selanjutnya di sini Zaki butuh TBM. Jadi di sini Zaki TBM sisa kemarin. Ini pakai 1 sendok teh TBM. Ini 1 sendok teh TBM. Jadi ini disimak ya bun, bener-bener biar nggak apa sih namanya, nggak ketinggalan resep dari Zaki. 1 sendok teh segini, 1 sendok teh TBM. Teruskan. Terus di sini Zaki butuh susu bubuk. Kalau pakai Denko juga bisa, 1 sendok makan susu bubuk munjung ya bun. Jadi susu bubuknya munjung. Alah telurnya 1 sendok makan. Jadi segini ya bun, 1 sendok makan susu bubuk kita masukkan. Terus bahan selanjutnya di sini Zaki punya telur tapi diambil kuningnya aja. Jadi kuningnya saja kita masukkan. Ya, sesudah masuk kayak gini, kita harus menguleninya. Kita ulenin dulu. Kita ulenin dulu. Kita aduk dulu, campur rata dulu. Ini biar nggak kotor ya. Faktor atau yang mungkin terjadi kalau bikin roti nggak ngembang itu pertama biasanya dari vermipannya.
itu Fermipan itu bahan yang apa sih namanya, pengaruh ya. Kalau nggak ada Fermipan juga ngembangnya nggak sempurna. Kalaupun pakai kuning telur aja atau baking powder itu memang ngembang, tapi nggak sesempurna pakai Fermipan. Dan fungsi penambahan dari margarin tersebut itu untuk apa sih namanya, biar rotinya satu nggak seret atau saat dimakan nggak seret gitu. Yang kedua juga membuat kenyal gitu. Intinya penambahan apa sih, margarin. Setelah tercampur rata kayak gini, kita masukkan air, tapi dengan cara sedikit demi sedikit, nggak langsung semua kita masukkan. Sebenarnya lebih bagus pakai air yang adem atau yang keluar dari lemari es, bisa dikatakan air es. Itu bagus, membuat serat rotinya juga bagus nantinya. Tapi Zaki di sini hari ini pakai air biasa, kita masukkan. Pokoknya sampai benar-benar setengah kalis ya bun, kita masukkan nanti air. Kalau kurang manis bisa ditambahin gula, jadi bisa, tapi intinya jangan kebanyakan gula, nanti pas lagi dipanggang di magicom itu cepet kering atau cepet gosong baunya. Jadi kebanyakan gula juga nggak bagus. Dan jadi setelah kali seperti ini, jadi setengah kali seperti ini, kita masukkan margarin. Maaf tangannya kotor, ini habis nguleni. Pakai 2 sendok makan margarin. 1, terus 2, intinya 2 sendok makan margarin. 2 munjung ya bun margarinnya, biar kuenya juga kenyal. Terus setelah ini juga kita uleni lagi sampai benar-benar dia kalis ya, sampai benar-benar kalis. Bunyi. Saya skip dulu ya bun, mau ini namanya dibikin. Dan setelah adonannya kali seperti ini ya bun, jadi di tangan itu nggak lengket ya, jadi di tangan itu nggak lengket. Ini didiamkan selama kurang lebih 1 jaman atau 40 menit. Ini didiamkan, mau ditutup pakai apa sih namanya, elap basah juga bisa, mau elap kering juga bisa. Nanti ditutup 1 jam, tunggu dia mengembang atau proofing itu 2 kali. Jadi ini nanti ngembang 2 kali berkat Fermipan. Oke. Dan tunggu sampai 1 jam. Ini kalau belum ngembang berarti faktor kesalahan ada di Fermipan tentunya. Fermipannya mungkin udah nggak aktif atau mungkin Fermipan lama gitu. Penyimpanannya juga harus benar kalau Fermipan. Simak terus ya, dan selanjutnya kita akan mendiamkan adonan selama 1 jam. Oke? Try. Dan setelah adonannya ngembang seperti ini, kita kempeskan dulu. Nanti ini Zaki udah nyiapin loyang magicomnya yang biasa buat masak nasi, itu udah diolesin sama margarin dan ditaburin sama tepung terigu tipis-tipis kayak gini. Terus tahap selanjutnya ini kita bulatkan dulu, tangannya kita ambil dulu kayak gini, kita bulatkan
terserah mau sebulatan seberapa, terserah. Kayak gini bulatkan. Lah nanti setelah udah bulat kayak gini, terus kita masukin sini dan ditata. Oke, kita tata dulu ya bun. Zaki mau skip dulu. Nanti kalau sambil ngerekam soalnya susah, soalnya ini pakai. Jadi tatanya itu kayak gini. Terserah mau bunda mau besar seberapa juga boleh. Kalau Zaki yang penting bisa kulitnya rata. Gini. Kayak gini. Kan jadi setelah seperti ini tinggal kita masukin ke apa sih namanya magicom. Kita langsung masukin magicom. Oke bun. Jadi maaf tadi bun, Zaki potong sambil cuci tangan tadi Zaki. Ini maaf sebelumnya tadi. Sebenarnya ini apa sih namanya harus didiamkan dulu sebelum masuk apa namanya magicom. Itu dia biarkan selama kurang lebih 30 menitan biar nanti ini apa sih namanya hasil ininya merata, jadi nggak bolong-bolong kayak gini. Suruh ngembang dulu, nanti baru kita masukkan ke apa namanya magicom. Jadi magicomnya itu keadaan saat kayak kita memasak nasi kayak gitu di on kan. Jadi bukan memanaskan saja, tapi nanti di apa sih namanya dinyalakan pas kayak kita apa masak nasi lah, intinya kayak gitu. Jadi ini maaf tadi Zaki lupa, ini harus didiamkan dulu selama kurang lebih 30 menit biar enggak biar ini nutup. Jadi ini biar nutup kayak gitu. Oke bun, try. Dan setelah 30 menit bun, saatnya kita apa sih namanya nyalakan ini. Magic unicomnya kotor banget. Jadi ini nyala, nyalakan bun, terus kita tutup. Tunggu selama 30 menit. Oke. Let's try. Dan ini hasilnya yang tadi udah 3 kali sekrek, hasilnya kayak gini udah 3 kali, dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Aduh, pupus ini. Pupus. Pokoknya hasilnya bagus tuh. Dan hasilnya seperti ini bun. Jadi ini sangat lembut. Ini masih panas ini, ini yang agak gosong ini bagian apa sih namanya bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Sebenarnya kalau mau bagus ini atasnya diolesin sama kocokan kuning telur dan 1 sendok susu kental manis. Jadi nanti ini apa atasnya juga bagus. Kayaknya ini apa sih teki instan vermipannya Zaki kurang apa udah nggak aktif atau udah lama ini jadi kayak gini. Ini dalamnya lembut sekali bun, makanya enak banget, nyusu banget.